wabarakatuh. Di sini kami akan podcast. Nah, untuk narasumbernya ada dua, yaitu ada Kak Muji dan Kak Nurul. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang GAT, yaitu kenali, cegah, dan atasi. Nah, untuk narasumber utama yaitu yang akan dibawakan oleh Kak Muji. Apa sih ya GAT yang Kak Muji itu tahu? Jadi GAT adalah kondisi di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan dan menyebabkan iritasi serta berbagai gejala yang mengganggu. Jadi untuk gejala dari GAT itu apa sih? Untuk gejala dari GERD, yang pertama itu ada airborne, sensasi terbakar di dada, biasanya setelah makan atau saat berbaring. Kemudian ada regurgitasi, makanan atau asam lambung naik kembali ke mulut. Kemudian bisa merasa mual, muntah, sakit tenggorokan, batuk kronis, suara serak, dan sesak napas. Kemudian penyebab dari GAT tersebut itu apa, Kak Nurul? Jadi untuk penyebabnya GAT itu yang pertama lemahnya les. Les adalah katup otot di bagian bawah kerongkongan yang bertugas mencegah asam lambung naik. Jika les lemah atau rusak, asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Dan yang kedua, hernia hiatus. Kondisi ini terjadi ketika bagian atas lambung menonjol melalui celah di diafragma, otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Hal ini dapat memperlemah les dan meningkatkan resiko reflux asam lambung. Yang ketiga, obesitas. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan pada perut, mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Yang keempat, beberapa makanan dan minuman. Makanan berlemak, pedas, berminyak, asam, coklat, kafein, dan alkohol dapat mengiritasi lambung dan memperburuk reflux asam lambung. Dan yang terakhir itu merokok. Nikotin dalam rokok dapat mengendurkan les dan meningkatkan produksi asam lambung. Nah, untuk dampak selanjutnya itu, dampak GAT itu apa sih, Kak Muji? Nah, untuk dampak dari GERD ini, yang pertama bisa menyebabkan kerusakan jaringan esofagus. Paparan asam lambung secara berulang dapat menyebabkan peradangan, luka, penyempitan pada kerongkongan. Kemudian yang kedua, Barrett's esophagus. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel pada bagian bawah kerongkongan mengalami perubahan akibat paparan asam lambung yang kronis. Kemudian yang ketiga yaitu masalah pernapasan. Asam lambung yang naik dapat mengiritasi tenggorokan dan memicu batuk kronis, asma, pneumonia aspirasi, di mana asam lambung terhirup ke paru-paru. Kemudian adapun erosi gigi. Asam lambung yang naik ke mulut dapat mengikis enamel gigi dan menyebabkan gigi berlubang dan sensitif. Kemudian sinusitis dan infeksi telinga. Pada beberapa kasus, asam lambung dapat naik ke hidung dan telinga, menyebabkan sinusitis dan infeksi telinga tengah. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Pada malam hari ini dapat mengganggu dan menyebabkan insomnia. Nah, kan kita belum tahu nih perbedaan antara GAT dan MAH itu apa sih, Kak Nurul? Nah, untuk perbedaan antara GAT dan MAH itu sering dikira sama. MAH dan GAT ini berbeda penyebab dan gejalanya. Itu yang pertama, sakit MAH. Gejalanya itu rasa tidak nyaman atau nyeri pada ulu hati, begah, kembung, perasaan cepat kenyang. Penyebabnya itu luka di lapisan dalam lambung atau infeksi Helicobacter pylori. Dan yang kedua itu gejalanya itu rasa panas atau terbakar di dada. Terus mulut terasa pahit. Penyebabnya itu asam lambung naik ke kerongkongan akibat melemahnya katup yang ada di bagian bawah kerongkongan. Untuk pengobatannya itu gimana, Kak? Nah, untuk pengobatan dari GERD ini, yang pertama bisa dilakukan yaitu dengan merubah gaya hidup yang sehat. Namun, jika sudah dilakukan perubahan gaya hidup yang sehat tetapi masih merasakan gejala dari GERD, maka bisa dilakukan dengan obat-obatan.
Adapun obat-obatannya yaitu antasida, H2 blocker, dan PPI. Kemudian jika GERD-nya sudah parah yaitu bisa dengan menggunakan metode pengobatan operasi. Operasi dapat dilakukan untuk memperkuat les atau memperbaiki hernia hiatus. Nah, ini kan ada tips-tipsnya nih. Nah, tipsnya itu apa sih Kak Nurul? Jadi tipsnya itu gaya sehat untuk mencegah GERD itu yang pertama menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan pada perut, mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Menurunkan berat badan ke ideal dapat membantu mengurangi gejala GERD. Yang kedua, mengatur pola makan. Makan dengan porsi kecil dan lebih sering. Hindari makan berlebihan dalam sekali waktu. Makan dengan porsi kecil dan lebih sering dapat membantu pencernaan dan mencegah reflux asam lambung. Terus hindari makanan pemicu. Kenali makanan dan minuman yang memperburuk gejala GERD Anda dan hindari konsumsinya. Makanan pemicu umum termasuk makanan berlemak, pedas, berminyak, asam, coklat, kafein, dan alkohol. Terus perbanyak konsumsi serat. Serat dapat membantu memperlambat pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi kemungkinan makan berlebih dan reflux asam lambung. Makan malam 2-3 jam sebelum tidur. Berbaring setelah makan dapat meningkatkan risiko reflux asam lambung. Tunggu setidaknya 2-3 jam setelah makan malam sebelum berbaring. Yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan tidur. Meningkatkan posisi kepala saat tidur. Itu gunakan bantal tambahan atau ganjal untuk meninggikan kepala Anda sekitar 15-20 cm saat tidur. Ini dapat membantu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Terus hindari berbaring setelah makan. Tunggu setidaknya 2-3 jam setelah makan malam sebelum berbaring. Yang keempat itu mengelola stres. Stres dapat memperburuk gejala GERD. Temukan cara untuk mengelola stres Anda seperti yoga, meditasi, atau teknik relaksasi lainnya. Terus berhenti merokok, minum air putih yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, untuk kesimpulannya, GERD sendiri itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease ya, disease yaitu yang dimana asam lambung itu naik ke kerongkongan, kemudian menyebabkan sensasi terbakar atau heartburn ya, seperti mual, muntah gitu. Nah, untuk gaya hidup seperti sehat itu bisa menjaga kita harus menjaga berat badan seperti ideal, terus menghindari makanan pemicu, micin-micin, junk food dan lainnya. Kemudian bisa meninggikan posisi kepala pada saat tidur. Dan berhenti merokok dapat membantu mencegah terjadinya penyakit GERD. Nah, itu tadi pembahasan dari GERD ya teman-teman. See you next time. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.